Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Muhammad Burhanuddin, Mbak Cici Novitasari, dan Mas Alif Pandu Pratama. Pada kelompok 2 ini membahas materi tentang pertukaran, yang di dalam pembahasannya terdapat materi tentang pertukaran dan perdagangan dan juga materi barter. Mari kita simak video materi selengkapnya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni adalah pertukaran. Apa itu pertukaran? Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela. Perdagangan selalu menguntungkan masing-masing pihak, atau setidak-tidaknya tidak merugikan salah satu pihak. Sebab kalau tidak demikian, perdagangan tidak akan terjadi. Dalam menerapkan teori pertukaran ini, kita harus berhati-hati, sebab tidak semua tukar-menukar termasuk dalam definisi perdagangan seperti di atas. Misalnya, perdagangan antar negara jajan dengan negara penjajahnya, atau antara anak perusahaan multinasional dengan perusahaan induknya di negara lain. Mengapa perdagangan timbul? Perdagangan timbul karena adanya dorongan atau motif untuk berdagang. Motif ini adalah kemungkinan diperolehnya manfaat dari perdagangan atau gains from trade. Dalam kasus pertukaran antara 2 orang, manfaat ini ditunjukkan oleh kemungkinan untuk mencapai tingkat kepuasan atau kurva indiferensi yang lebih tinggi. Manfaat dari pertukaran. Analisa dengan menggunakan Edward-Boulipock diagram menunjukkan bahwa pertukaran bisa memberikan keuntungan kepada semua pihak, meskipun jumlah barang-barang yang tersedia secara keseluruhan tetap. Sumber dari keuntungan ini adalah perbedaan selera antara kedua konsumen. Kemudian, pembagian manfaat perdagangan. Pembagian manfaat perdagangan antara kedua belah pihak ditentukan oleh dasar penukarannya. Konsumen yang berhasil mendapatkan dasar penukaran yang baik bisa memperoleh bagian manfaat yang besar. Selanjutnya kita masuk pada materi barter. Sejarah barter. Ketika jumlah manusia semakin naik atau bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antara sesama manusia semakin meningkat tajam. Kebutuhan manusia pun semakin beragam, sehingga masing-masing individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi segala kebutuhan barang dan jasa, maka terjadilah kerjasama antar manusia dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut. Sejak saat itulah manusia melangsungkan pertukaran barang yang dinamakan dengan barter. Perekonomian barter adalah suatu perekonomian yang sistem transaksinya atau sistem transaksi barangnya dipertukarkan dengan barang. Uang adalah suatu alat atau media tukar yang digunakan dalam pembelian dan atau penjualan barang-barang dan jasa. Oleh karena itu, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Fungsi uang sendiri yaitu uang mempunyai 3 fungsi penting, yaitu 1. Sebagai alat
tukar. Suatu alat pertukar adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum untuk pembayaran barang dan jasa. 2. Sebagai satuan hitung, yakni sebagai media pengukur nilai harga dan komoditi dan jasa perbandingan harga setiap komoditas dan komoditas lainnya. 3. Sebagai penyimpanan nilai. Maksud para ahli ekonomi dalam ungkapan mereka, uang sebagai penyimpanan nilai adalah bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan. Sistem barter. Barter atau al-mufawadah dilakukan dengan cara langsung, menukarkan barang dengan barang, melakukan kegiatan tukar-menukar barang dengan jalan tukar ganti. Muhayyadah, yakni memberikan suatu barang yang dibutuhkan oleh orang lain dan untuk mendapatkan barang gantian yang dibutuhkan. Syarat barter sendiri yaitu 1. Mempunyai barang yang sama yang dibutuhkan. 2. Membutuhkan apa yang kita tawarkan. 3. Dengan nilai yang kira-kira sama atau dapat dibandingkan. 4. Bersedia menukarkannya. Lanjut, barter uang dengan uang. Mata uang kertas telah menjadi sarana perantara dalam tukar-menukar dan telah menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Maka dari itu, hukum tukar-menukar uang juga tunduk pada peraturan as-sarf sebagaimana halnya emas dan perak. Teori pertukaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu objek pertukaran. Fikih yang membedakan dua jenis objek pertukaran yaitu A. Ain atau real asset berupa barang dan jasa. Yang kedua, din atau financial asset berupa uang dan surat berharga. Kedua, ada waktu pertukaran. Fikih yang membedakan dua waktu pertukaran yaitu yang pertama A. Nakhdan, yang berarti penyerahan saat itu juga. Yang kedua ada Gairu Nakhdan, yang berarti penyerahan kemudian. Dari segi objek pertukaran dapat diidentifikasi tiga jenis pertukaran, yaitu A. Pertukaran real asset dengan real asset. B. Pertukaran real asset dengan financial asset. C. Pertukaran financial asset dengan financial asset. Selanjutnya, pertukaran yang mengikat dalam hubungan kerjasama. Ada tiga komponen yang saling melakukan hubungan relasi. Komponen yang dimaksud adalah yang pertama, komponen petani. Yang kedua, komponen petani pedagang. Dan yang ketiga, komponen pedagang. Keberadaan ketiga komponen tersebut sangat menunjang keberlangsungan suatu usaha. Dengan adanya relasi pertukaran ini telah memungkinkan mereka untuk menyatu dalam satu mata rantai produksi dan pemasaran hasil produksi. Artinya tidak ada hubungan vertikal di antara mereka. Yang terlihat adalah suatu hubungan yang bersifat horizontal. Hubungan ini tidak menunjukkan adanya atasan dan bawahan. Mereka melakukan pertukaran atas dasar kemampuan sumber daya yang dimiliki masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.